Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu akan ada masuk wilayah godaan yang ini sumbernya dari hawa nafsu, yang menghantarkan mereka semuanya yang berpuasa untuk tidak mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, hingga puncaknya dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu di dalam sebuah aktivitas apapun, ujian itu ya memang hal yang perlu dilalui untuk menempatkan keseriusan kita, kesungguhan kita di dalam ibadah. Lebih-lebih bulan Ramadan, apalagi di situ ada malam Lailatul Qadar, ada penghapusan dosa, tentu ya ujiannya juga sangat besar. Akan tetapi ujian itu sangat mudah untuk kita lalui selagi kita ini punya trik atau terapi khusus, ya, cara khusus untuk melalui ujian-ujian tersebut. Kira-kira godaan dan ujian apa yang ada di bulan Ramadan itu? Setidaknya kalau kami renungi ada dua. Godaan di bulan Ramadan itu ada dua. Satu, godaan secara umum, dan dua, godaan secara khusus. Kalau godaan secara umum ini kebanyakan targetnya adalah orang-orang awam. Apa godaan kalau secara umum itu? Ya tentu digoda rasa haus yang sangat, lapar yang sangat, ya kan, rasa haus yang sangat, lapar yang sangat. Bahkan bagi orang yang mula-mula puasa, ya ini sesuatu yang sangat-sangat benar-benar menguras tenaga, menguras segala-galanya. Maka godaan orang awam atau godaan umum seperti ini biasanya wilayahnya adalah merasakan lapar yang sangat, haus yang sangat. Kemudian godaan bagi orang awam juga, godaan secara umum yang kedua itu karena lapar dan haus, lemes, lemah, lunglai, akhirnya bawaannya tidur terus. Bawaannya pengen tidur, malas aktivitas. Nah, ini juga termasuk godaan-godaan yang akan muncul di saat orang melakukan bulan puasa. Kemudian yang ketiga adalah biasanya juga nafsu birahi. Nafsu birahi itu akan juga muncul, walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi akan muncul itu. Maka ini juga termasuk adalah godaan. Kemudian termasuk godaan lagi adalah cenderung lebih suka kalau dia aktivitas itu aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya. Maka tentu hal ini adalah harus kita fahami, ini adalah godaan yang perlu kita lalui. Maka yang pertama, karena godaan tadi ada dua, ada umum, ada khusus. Yang umum adalah orang-orang awam, ini masuk pada wilayah rasa lapar yang sangat, haus yang sangat. Maka terapinya bagaimana? Maka perbanyaklah saat itu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu yang tidak terlalu untuk memikirkan lapar dan haus ini. Iya kan? Tentu kalau di pesantren ada pasaran baca kitab kuning, pengajian, artinya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berat, aktivitas-aktivitas yang ringan tapi bernilai pahala. Maka ini akan membiaskan rasa lapar yang kita rasa haus yang kita rasa. Wajar memang puasa ya akan lapar, haus, tapi ada yang laparnya begitu sangat. Maka bisa coba kita biaskan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang manfaat. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang cenderung bermalas-malesan, berogah-ogahan di dalam melakukan aktivitas kegiatan yang manfaat ada di bulan Ramadan, maka hal ini tentu harus kita gugah kesadaran di dalam hati kita. Ramadan ini bukan setiap hari kok.
Ramadan setahun sekali. Dan yang merasakan capek, lemah, lunglai bukan kita tok, semuanya. Loh kenapa? Orang-orang itu bisa melakukan aktivitas, mereka bisa bekerja, mereka bisa itikaf ada di masjid, mereka bisa sholat duha ada di masjid, mereka bisa sholat 5 waktu di masjid. Padahal mereka juga lapar. Loh kenapa kita kok tidak pengennya ke ogah-ogahan bermalas-malesan? Apalagi bertendensi dengan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, maka ini adalah ketertipuan dia. Maka fahami bahwasanya ibadah Ramadan ini setahun sekali dan belum tentu tahun depan ini kita akan ketemu lagi. Maka jadikan tahun ini adalah tahun terakhir kita Ramadan. Sehingga kalau sudah kita mengatakan tahun ini tahun terakhir Ramadan, maka dia akan hilang ogah-ogahan, akan hilang sifat malas. Maka yang ada dia akan bangkit karena ya Allah, jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi Syawal nyawaku dicabut oleh Allah. Maka penggugah, penyemangat seperti ini selalu dihadirkan di dalam hati kita, dimotivasi sendiri. Nah, kalau sudah termotivasi seperti itu, maka dia akan bangkit, hilang ogah-ogahan tersebut, hilang malas-malasan tersebut, maka dia akan menggapai banyak-banyak aktivitas positif di dalam ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian tadi yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ini, mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ini juga sama. Terapinya bagaimana? Sama. Kita dorong, kita motivasi. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak dapat dosa jika kita lakukan dan tidak dapat pahala jika kita lakukan. Artinya apa? Nol. Nggak ada nilainya. Masa kita puasa 30 hari, aktivitasnya kok nol, nggak ada nilainya? Rugi dong. Kita pengen ada nilai di situ. Nilai tadarusnya, nilai sholat tarawihnya, nilai infak sedekahnya, nilai itikafnya. Kita pengen ada nilai di hadapan Allah. Jangan sampai nilainya nol. Nol apa? Bengong saja, ada di pos kamling. Ada lagi ini penyakitnya ini, apa itu? Ngabuburit. Iya kan? Itu kan ngabuburit sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau sudah ngabuburitnya di tempat halayak umum, ada aurat terbuka di situ, akhirnya kita melihat aurat ini, maka jadinya maksiat nanti. Lah wilayah-wilayah seperti ini termasuk adalah wilayah-wilayah yang menghantarkan kita masuk kepada godaan-godaan yang tidak ada perlunya. Kita ada di situ. Maka jadikan saya di bulan Ramadan, aktivitasku sudah aku catat. Pagi aku ngapain? Ditulis, dicatat semuanya dalam 24 jam itu untuk semuanya dipakai pada suatu yang manfaat. Manfaat itu apa? Bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu. Kemudian juga termasuk nafsu birahi. Nah, nafsu birahi bagaimana ini? Memang diri kita itu lapar, tapi kadang muncul nafsu birahi. Kapan munculnya nafsu birahi itu? Di saat kita tidak jaga tontonan. Facebooknya, ayo kalau puasa yang benar, YouTube-nya yang benar, televisinya yang benar. Orang puasa tapi kalau tontonan YouTube-nya selalu membuka aurat, maka nafsunya akan bangkit. Bagaimana orang puasa itu pengen meredamkan nafsu, tapi ini malah nafsunya bangkit. Kenapa? Karena matanya nggak dijaga. Makanya tontonan kita tonton yang benar. Bahkan kami mengapresiasi kepada keluarga di saat datang bulan Ramadan, tiba-tiba apa? Stop kontak, colokan TV-nya dilakban, disolasi. Tahu ya lakban solasi itu? Setelah ditanya oleh anaknya, "Loh mama, Umi kenapa dilakban? Papa kenapa dilakban?" "Saya pengen Ramadan libur nonton televisi." Wah ini, ya kan? Bahkan semuanya HP-nya semuanya, file-file yang ada di HP-nya semuanya dikunci. Libur Ramadan, libur. Atau boleh tapi channelnya sudah disetting. Channel Al-Bahjah TV, Asah TV, channelnya orang-orang soleh. Nah ini termasuk, ini adalah hal-hal yang menjadikan insya Allah tidak akan bangkit satu hawa nafsunya, nafsu birahi. Jadi jelas godaan itu ada dua. Yang pertama adalah godaan umum, yaitu lapar, haus, ya kan? Maka terapinya adalah biaskan dengan aktivitas-aktivitas yang manfaat. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa malas,
enggan melakukan aktivitas apapun, maka dimotivasi dengan cara bahwasanya bisa jadi Ramadan kali ini Ramadan terakhir, maka ayo bangkit. Kemudian yang ketiga adalah nafsu birahi yang bangkit, maka cara terapinya apa? Jaga tontonan-tontonan, jaga apa yang kita dengar, karena pintunya hawa nafsu itu mata dan telinga. Nah ini, kemudian yang keempat adalah godaannya adalah mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat, maka kerugian. Sudah 1 bulan penuh kita puasa capek, tapi nggak dapat nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Aktivitas nggak ada manfaatnya. Maka kita rubah 24 jam, kita jadwal aktivitas Ramadan kita bermanfaat, dapat nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.